Selamat pagi semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang titik belok fungsi trigonometri. Nah, untuk lebih jelas mengenai materi ini, kita langsung bahas melalui latihan soal ya. Untuk yang nomor 1, tentukan titik belok fungsi trigonometri berikut. Untuk fungsinya yaitu fx sama dengan cos x, di mana interval x-nya berada pada nilai 0 sampai dengan 2pi. Nah, sekarang kita perhatikan dulu di sini sambil mengingat kembali ya nilai dari 2pi. Nilai dari 2pi ini berapa sih kalau kita rubah ke dalam bentuk derajat seperti itu? 2pi ini kalau kita rubah ke dalam bentuk derajat itu sama aja 360 derajat ya. 360 derajat. Caranya gimana? 1pi itu kan 180, berarti kalau 2pi 2 kali 180 derajat ya. Jadi ini 360 derajat. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini yaitu kita tentukan dulu turunan pertama fungsinya. Ya, turunan pertama dari cos x ya, kita punya f sin x sama dengan min sin x. Setelah kita menemukan turunan pertama dari fungsi cos x, kita turunkan lagi, kita cari lagi turunan keduanya, f double aksen x. Turunan kedua dari dari cos x ya. Nah, turunan keduanya berarti kita turunkan lagi min sin x. Turunan dari sin itu kan cos, tapi karena depannya ada min, jadi kita punya di sini min cos x. Ya. Setelah kita menemukan turunan pertama dan turunan keduanya, sekarang langkah berikutnya adalah kita buat turunan keduanya sama dengan 0. Jadi, ini langkah berikutnya. F double aksen X ini kita buat sama dengan 0. Dimana tadi kita punya turunan kedua atau F double aksen X-nya adalah min cos X ya. Jadi kita punya min cos X sama dengan 0. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1 supaya ini jadi cos X ya. Kita kali dengan negatif 1 sehingga kita punya di sini cos X sama dengan 0. Nah, sekarang kalian harus bisa menentukan cos berapa sih? Cos sudut berapa sih yang nilainya sama dengan 0? Ya, di sini ada dua kemungkinan ya. Nilai cos yang hasilnya 0 itu bisa 90 derajat ya. Bisa cos 90 derajat. Kemudian yang satunya itu bisa 270 derajat. Nah, kita ketemu nih nilai X-nya ya. Karena cos X sama dengan cos 90, maka nilai X-nya itu adalah 90 derajat. Kemudian yang kedua, cos X sama dengan 270, berarti nilai X-nya adalah 270 derajat. Ya, berarti di sini kita punya tadi X yang pertama ini ya. Ini X yang pertama 90 derajat. Lalu X yang kedua yaitu 270 derajat. Nah, kemudian diapakan, Bu? Habis itu kita substitusikan ya. Jadi langkah berikutnya adalah substitusikan nilai X yang tadi kita sudah dapat ya, nilai X-nya ke Fx. Nah, jadi jangan sampai keliru. Kita harus substitusi kemana itu harus jelas ya. Kalau kalian ini substitusinya ke F aksen X atau ke F double aksen X itu salah nanti ya. Jadi Fx-nya tadi apa sih soalnya? Fx sama dengan cos X. Kita substitusikan ke situ. Nah, untuk X yang pertama yaitu 90 derajat, jadi kita punya di sini F 90 derajat, ganti nilai X-nya dengan 90. Kita punya cos 90 derajat. Cos 90 derajat itu hasilnya adalah 0 ya. Kemudian yang kedua, untuk X-nya sama dengan 270, berarti kita punya di sini cos 270 derajat. Hasilnya juga 0. Nah, sedemikian sehingga dari dua hal ini kita bisa simpulkan bahwa ketika dia X-nya 90 derajat, ternyata didapatkan Fx-nya nilainya 0. Dengan kata lain, kita punya di sini titik belok ya. Titik beloknya
Yang pertama itu kita punya 90 derajat, 0. Nah, 0 ya. Atau kalau kita tuliskan si 90 derajatnya dalam pi radian ya, dalam satuan pi ya. Nah, ini sama aja pi per 2. Karena pi tadi berapa? 180 derajat. Berarti 90 derajat bisa kita katakan nilainya adalah pi per 2 ya, 180 per 2 ya, 0. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, di sini ada X-nya tadi 270, kita ketemu ternyata Fx-nya juga 0. Sedemikian sehingga kita punya titik belok yang kedua, yaitu 270 derajat, 0. Nah, 270 derajat kalau kita jadikan ke dalam pi. Mungkin kalau masih ada yang masih lupa cara menentukan satuan derajat ke pi, sini bisa perhatikan ya. Jadi caranya gini. 270 derajat kita bagi dengan 180 derajat. Nah, ini dikasih pi. 270 per 180 ini kita coret ya. Kalau kita sederhanakan sama-sama kita bagi dengan 9, ini dapat 3 ya. 27 bagi 9 3. 18 bagi 9 itu 2. Jadi kita punya 3 per 2 pi. Sedemikian sehingga ini kita bisa tulis 3 per 2 pi atau boleh juga nulisnya 3 pi per 2 sama aja ya. 0. Jadi di sini kita punya 2 titik belok seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua Ibu tulis di sini saja ya. Contoh yang kedua sama, tentukan titik belok untuk fungsi berikut. Nah, di sini Ibu punya fx sama dengan sin 2x ditambah 40. 40 derajat ya. Di mana nilai x-nya itu ada di antara 0 dan 360 derajat. Oke. Jadi caranya gini. Sama ya dengan yang tadi. Kita cari dulu turunan pertamanya ya. F aksen x-nya. F aksen x dari sin 2x plus 40. Ayo, masih ingat tidak cara menurunkan bentuk yang seperti ini? Kita bisa gunakan aturan rantai atau boleh juga kalau kalian sudah rasanya bisa langsung ya, menggunakan cara langsung tanpa menggunakan aturan rantai itu boleh. Jadi cara yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah nih, turunkan dulu yang di dalam kurung. Turunan dari 2x plus 40 derajat itu adalah 2. Ya. Nah, dari mana 2? Bisa dilihat lagi di materi turunan fungsi aljabar ya. Oke, kemudian turunan dari sin itu adalah cos. Lalu yang di dalam kurung kita tetap tuliskan seperti ini ya. Nah, kemudian setelah kita menemukan turunan pertama, kita cari turunan yang kedua, F double aksen X. Artinya F aksen X kita turunkan kembali ya. Nah, cara pertama tadi seperti yang Ibu bilang, turunkan dulu yang di dalam kurung. 2x plus 40 derajat, itu kalau kita turunkan itu menjadi 2 tadi ya. 2 kita kali dengan, ini 2-nya tetap, 2 yang ini. Nih. Jangan lupa ya, karena ini tadi ada 2, udah ditulis bukan ya? Belum ya? Ini belum ditulis, tulis lagi 2-nya. Kemudian turunan dari cos, nah jangan sampai terbalik, turunan dari cos itu adalah min ya, min sin ya. Nah, jadi di sini kita kali dengan min sin 2x plus 40 derajat. Nah, kemudian kita kalikan 2 dikali 2 dikali min, berarti kan kita punya min 4 sin 2x plus 40 derajat. Nah, setelah kita menemukan turunan keduanya, sekarang kita bisa membuat turunan keduanya sama dengan 0. Jadi kita buat di sini F double aksen X sama dengan 0. Jadi kita bisa punya min 4 sin 2x plus 40 derajat sama dengan 0.
Nah, setelah seperti ini, bisa kita kalikan kedua ruas dengan negatif 4. Kita bagi dengan negatif 4 ya. Bukan dikali ya. Dibagi dengan negatif 4. Supaya apa? Supaya ini hilang nih, si negatif 4 yang di depan nih. Nah, ruas kiri kita bagi negatif 4, negatif 4-nya jadi hilang, jadi sisa sin 2x ditambah 40 derajat. Kemudian yang ruas kiri, karena 0 ya, 0 dibagi min 4 tetap 0. Oke. Sekarang kita punya seperti ini. Setelah ini, apa yang harus dilakukan? Kita lihat, sin berapa sih yang nilainya 0? Nah, supaya lebih pasti, supaya lebih pasti kita mengetahui berapa nilai sin yang hasilnya 0, ya. Kita ambil misalnya salah satu atau salah dua, boleh deh, salah dua sudut ya. Jadi yang nilai sin yang 0 itu kan ada banyak kemungkinan ya. Di sini Ibu mau ambil 2. Jadi ini sin 2x plus 40 derajat yang hasilnya sama dengan 0 itu bisa sin 0 ya. Sin 0 derajat itu kan 0 ya. Kemudian yang kedua ini bisa juga 180 derajat ya. Sin 180 derajat. Sebenarnya bisa lagi 360 derajat, tapi nggak usah ya. Ini cukup 2 aja yang kita pakai. Kemudian masih ingat persamaan trigonometri sin. Jadi kalau kita punya sin X sama dengan sin alfa, ya, di sini. Nah, untuk menentukan nilai X-nya, itu kita bisa gunakan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini persamaan ada di materi persamaan trigonometri kelas 11 Matematika Peminatan semester 2 ya. Semester 1 ya kalau persamaan trigonometri. Kemudian di sini karena ini kan harus cari X ya. Ini kan harus X. Sementara di sini masih 2X plus 40 dan 180-nya ini adalah alfanya ya, ini alfanya. Jadi kita bisa tuliskan di sini. Oh, kalau ini ada 2 ya. Ada yang ini, terus ini alfanya 0 ya. Oke, kita jabarkan dulu ya, ada 2 hal. Yang pertama, kita punya di sini yang pertama, sin 2x plus 40 derajat sama dengan sin 0. Oke, kita buat sekarang. Karena di sininya, kalau ini kan tadi x ya. Kalau ini x, makanya di sini bisa jadi x. Nah, kalau yang ini kan 2x plus 40 derajat, maka kita buat di bawahnya. Ini jadi 2x plus 40 derajat. Sama dengan alfa ditambah K kali 360. Ini adalah alfanya nih, si 0. Ya. Jadi kita punya 0 ditambah K dikali 360 derajat. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian buat yang ruas kiri ini jadi X aja. Gimana caranya? Berarti hilangkan 40 derajat. Nah, dengan kata lain, untuk menghilangkan 40 derajat, berarti harus dikurangi dengan 40 derajat ruas kiri ya. Nah, karena ruas kiri dikurangi 40 derajat, berarti ruas kanan juga dikurangi 40 derajat. Jadi kita punya di sini 2X aja. Kemudian ini 0 ditambah K kali 360 derajat dikurangi 40 derajat. Nah, kemudian perhatikan lagi, di sini 2X-nya tetap. Kemudian ini 0 bisa kita kurangi dengan 40 derajat. 0 kalau kita kurangi dengan 40 derajat, berarti kan hasilnya negatif 40 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini masih 2X ya. Ini masih 2X. Berarti biar jadi X, kita bagi dengan 2. Ya, kita bagi dengan 2 semuanya. Jadi kalau membagi dengan 2, jangan cuma ruas kirinya aja, ruas kanan juga harus dibagi 2 ya. Nah, ini kita bagi dengan 2 habis, tinggal kita punya X aja. Kemudian yang ruas kanan, hati-hati, di sini adalah penjumlahan. Jadi kalau bentuk penjumlahan, kita bagi dengan 2, harus dua-duanya yang dibagi 2 ya. Jadi min 40 kita bagi dengan 2, itu hasilnya negatif 20 derajat, ditambah, ini K-nya tetap. Nah, yang 360 derajat bisa kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 180 derajat. Sedemikian sehingga kita sudah punya nih bentuk
persamaan trigonometrinya ini tadi. Nah, bentuk yang seperti ini. Oke, setelah itu kita ganti nilai K-nya sesuai dengan bilangan asli ya. Bilangan bulat. Bilangan bulat itu bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Ya. Nah, di sini Ibu mau tulis dulu untuk K-nya sama dengan 1 ya. Ibu mau mulai dulu dari 1, coba K-nya sama dengan 1. Kita dapat X sama dengan negatif 20 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Sehingga kita punya nilai X-nya sama dengan negatif 20 tambah 180 jadi 160 derajat. Oh, ini Ibu tulis di sebelah kanan aja, 160 derajat sini ya. Kemudian kalau K-nya 2, kita punya X sama dengan negatif 20 ditambah 2 dikali 180 derajat. 2 dikali 180 derajat tuh 360. Kemudian di sini kita punya tadi min 20 ditambah dengan 360 derajat. Kita punya 340 derajat. Oke. Kemudian boleh lagi kalau mau dicoba K-nya sama dengan 3. Di sini kita punya X-nya negatif 20 derajat ditambah 3 dikali 180 derajat. 3 kalau kita kali dengan 180 derajat kan hasilnya sudah 540 derajat ya. Kita tambah dengan negatif 20, kita punya di sini 520 derajat. Kita lihat lagi syarat interval X-nya tadi. Oh, interval X-nya ada di antara 0 dan 360 derajat. Dengan kata lain, untuk X yang 520 derajat ini tidak memenuhi syarat interval X-nya tadi di awal ya. Ini tidak memenuhi. Yang memenuhi hanya ini dan ini. Kemudian boleh nggak Bu kalau K-nya kita masukkan negatif 1? Coba masukin. K-nya sama dengan negatif 1. Nah, kira-kira memenuhi nggak nilai X-nya? Kita coba ya. Negatif 20 derajat ditambah min 1 dikali 180 derajat. Oh, ternyata ini min 20 ditambah min 180. Dapatnya negatif 200 derajat. Boleh nggak negatif 200 derajat? Tidak boleh ya, karena tadi intervalnya dari 0 sampai dengan 360 derajat. Jadi ini juga tidak memenuhi. Oke. Dari yang pertama tadi, kita ketemu nilai X-nya ternyata ada 2 ya. Ada 160, ya yang ini, sama 340, ya ada 2. Nah, terus tadi kan kita punya satu lagi, ada sin 2X plus 40 sama dengan sin 180 derajat. Kita cari lagi ya dari situ. Nah, ini. Sin 2X plus 40 derajat sama dengan sin 180 derajat. Oke, nah untuk ini juga sama caranya. Jadi kita buat 2X plus 40 derajat sama dengan tadi K ya. Alfa ditambah K kali 360 derajat. Di sini alfanya itu yang ini. Ya, ini alfanya 180. Oke, kita buat dulu. Jadi 2X plus 40 derajat sama dengan alfa 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian, karena kita mau cari X sama dengan, berarti si 40 ini harus dihilangkan ya. Gimana caranya? Berarti ruas kiri dikurangi dengan 40 derajat, dan ruas kanan juga harus dikurangi dengan 40 derajat. Sedemikian sehingga kita punya di sini 2X sama dengan 180 ditambah K kali 360 derajat dikurangi 40 derajat. Kemudian ini tetap 2X. Nah, di sini 180 bisa kita kurangi dengan 40. Jadi kita punya di sini 140 ya. 140 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, perhatikan kembali di sini masih 2X. Masih 2X ya. Jadi supaya jadi X, kita harus bagi dengan 2. Nah, bagi 2 harus semua ya. Adil, kiri dibagi 2, kanan juga harus dibagi 2. Ini dibagi 2 habis X-nya. Tinggal 1X, kemudian yang kanan 140 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 70 derajat, ditambah dengan K dikali 360 kita bagi dengan 2, hasilnya 180 derajat ya. Ini. Kita sudah ketemu nih. Nah, yang seperti di persamaan trigonometrinya tadi. Nah, seperti yang di bagian pertama ya. Oke, sekarang kita cari nilai
K-nya, nilai X-nya dengan K yang sesuai ya. Jadi K-nya boleh misalnya mau coba dari 1 atau dari 0 juga boleh ya. Oh, tadi tidak nyoba K-nya 0 ya. Oh. Oh, kalau untuk yang pertama tadi kalau kita masukkan K-nya 0, X-nya dapatnya negatif 20 ya. Jadi tidak memenuhi, benar. Nah, sekarang kita coba masukkan di sini K-nya 0. Ini bebas ya, K-nya bisa negatif, 0, bisa juga bilangan positif. Jadi kita punya di sini X sama dengan 70 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Jadi kita punya 70 ditambah 0, hasilnya ya 70 derajat. Memenuhi ya 70. Oke, sekarang kita coba K-nya 1. Berarti kita punya di sini X ditambah 70. X sama dengan 70 ditambah 1 dikali 180 derajat. Ternyata dapat 250 derajat. Masih memenuhi. Mau coba lagi yang lain? Coba. K-nya sama dengan 2. Di atas ya. Ini. K-nya sama dengan 2. Berarti X sama dengan berapa tadi? Coba perhatikan ini. 70 ditambah K kali 180 ya. Oke, sebentar. 70 ditambah 2 kali 180 derajat. Oke, 2 kali 180 saja sudah 360. Kita tambahkan dengan 70, berarti hasilnya 430 derajat. Memenuhi tidak kalau 430? Tidak ya. Karena sudah melebihi dari 360 tadi di batas soalnya, batas intervalnya. Oke, tadi sudah mulai dari 0. Coba kita coba lagi kalau min 1 K-nya. K-nya min 1. X sama dengan 70 ditambah min 1 dikali 180 derajat. Berarti kita punya 70 ditambah negatif 180. Ternyata dapatnya negatif 110 derajat. Ini juga tidak memenuhi ya. Oke. Nah, kalau kita terusin K-2 juga sama ya. Dia pasti menghasilkan nilai negatif yang lebih besar lagi seperti itu. Sedemikian sehingga tidak perlu dicari lagi untuk K-nya sama dengan negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Pasti nilainya tidak akan memenuhi ya. Oke, sekarang kita perhatikan. Jadi tadi dapat nilai X-nya berapa aja. Nah, ini. Di awal tadi, kita punya X-nya ada 160 derajat, kemudian 340 derajat, terus dapat 70 dan 250 derajat. Lalu X yang di awal gimana Bu? Yang mana tadi? Yang ini, 0 dan 180. Ini bukan ya. Ini bukan nilai X, ini baru alfanya ya. Jadi X-nya yang udah kita cari tadi dapat 4 tadi. Nilainya ada 160, 340, 70, dan 250. Dan kemudian untuk menuliskan nilai X-nya kita mulai dari yang paling kecil ya. Yang paling kecil sendiri tadi 70. Kemudian berapa tadi? Kita lihat lagi ke bawah ya. 160, 250, dan 340. 160, 250 derajat, dan 340 derajat. Nah, ini adalah nilai X-nya. Nah, baru ketemu nilai X-nya ya, belum titik beloknya. Nah, kemudian kita bisa substitusikan. Substitusi nilai X kemana? Ke Fx-nya dong, ya. Nilai X ke Fx. Fx sama dengan sin 2X ditambah 40 derajat. Nah, seperti ini. Kita masukin, ada 4 ya. Nah, jadi 4-4-nya harus dimasukkan. F 70 derajat sama dengan sin 2 dikali 70 derajat ditambah 40 derajat. 2 kali 70 itu 140, kita tambah lagi dengan 40 berarti 180. Jadi kita punya di sini sin 180 derajat. Ya. Sin 180 derajat itu nilainya adalah 0. Ya. Kemudian, untuk X yang kedua, kita punya 160 derajat. Berarti sin 2 dikali 160 derajat ditambah 40 derajat. Kita punya di sini sin
360 derajat ya. Sin 360 juga 0. Lalu F untuk X-nya 250 derajat, kita punya sin 2 dikali 250 derajat ditambah 40 derajat. Berarti sama aja sin 540 derajat. Nah, perhatikan kembali 540 derajat ini sama aja sudut berapa ya? Nah, ini kita bisa tulis 360 ditambah dengan 180 ya. Benar nggak? Ya, benar ya. Berarti kan sama aja sin 180 derajat ya. Sin 180 derajat itu nilainya 0. Lalu yang terakhir ada F 340 derajat. Nah, ini sin 2 kali 340 derajat ditambah 40 derajat. Berarti sin 680 tambah 40, 720 derajat. Nah, sin 720 derajat itu sama aja 2 kali putaran kuadran 1 sampai dengan kuadran 4. Jadi dia sama aja sin 360 ya. Sin 360 tadi 0. Nah, kita di sini sudah temu kalau X-nya 70 ternyata dapat Fx-nya atau nilai Y-nya 0. X-nya 160 dapat 0 juga, 250 dapat 0 juga, 340 dapat 0 juga. Sedemikian sehingga kita punya 4 titik belok ya. Titik beloknya yang pertama kita punya 70 derajat, 0. Kemudian ada 160 derajat, 0. Lalu 250 derajat, 0. Dan yang terakhir ada 340 derajat, 0. Oke, demikian materi tentang titik belok fungsi. Untuk fungsi trigonometri, supaya lebih memahami materi, kalian bisa perbanyak latihan soal dari buku-buku yang kalian miliki atau juga dari berbagai sumber, bisa dari internet dan sebagainya. Apabila masih ada pertanyaan, bisa WhatsApp ke Ibu atau bisa WhatsApp di grup kita ya, di grup kelas matematika kita. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga selalu dalam keadaan sehat.